Perkenalkan, nama saya Sikel Pinkan Lumi dengan NIM 123 Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan ilmu dan karakter pengetahuan sains dari masa ke masa, yaitu masa kuno, klasik, abad pertengahan, Islam, serta masa modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman ini sebenarnya punya alur yang jelas sekali kalaupun kita lihat ke belakang. Di masa kuno, manusia belajar ilmu dari pengalaman langsung. Contohnya di Mesir kuno, mereka sudah bisa menghitung panjang dan luas tanah karena sungai Nil yang sering banjir. Bahkan mereka sudah punya Papyrus Edwin Sim, semacam catatan medis kuno yang isinya cara mengobati luka. Di Mesopotamia, orang Babilonia sudah mengerti sistem bilangan berbasis 60, makanya sampai saat ini 1 menit disebut juga 60 detik. Masuk ke zaman klasik, terutama di Yunani, ilmu mulai naik kelas. Tokoh-tokoh seperti Thales sudah menghitung tinggi piramida pakai bayangan. Pythagoras bikin teorema segitiga, dan Hippolyta menjelaskan penyakit tanpa menyambung-nyambungkan dengan roh jahat. Plato dan Aristoteles juga ikut membangun dasar logika dan pemikiran sistematis. Intinya, di masa ini ilmu mulai disusun rapi dan bukan cuma berdasarkan pengalaman, tetapi juga pemikiran kritis. Begitu masuk abad pertengahan di Eropa, perkembangan ilmu memang melambat karena dominasi gereja. Tapi bukan berarti ilmu berhenti. Justru di dunia Islam saat ini, ilmu berkembang pesat. Di Baghdad ada Bahyat al-Hikmah atau House of Wisdom yang jadi pusat penelitian terbesar di dunia pada abad ke-9. Di sana, ilmuwan menerjemahkan teks-teks Yunani dan kemudian mengembangkan lebih jauh. Al-Khwarizmi menulis Alkitab Al-Jar yang menjadi dasar aljabar modern. Ibnu Sina atau Avicenna menyusun dengan Canon of Medication yang dipakai di Eropa sampai abad ke-17. Ibnu Hayyam melakukan eksperimen optik yang akhirnya melahirkan dasar metode ilmiah modern. Jadi, masa ini bisa dibilang sebagai zaman emas ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian, Eropa memasuki era modern, khususnya setelah revolusi sains abad ke-16 sampai 17. Ilmu pengetahuan semakin meledak perkembangannya. Galileo mempelajari perkembangan benda dan teleskopnya membuat manusia sadar bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Serta Johannes Kepler menemukan hukum pergerakan planet, sementara Isaac Newton merumuskan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak. Lalu, di abad ke-18 sampai 19, muncul lagi Darwin dengan teori evolusinya, Lavoisier dengan kimia modern, dan Maxwell dengan teori elektromagnetik. Kalau kita lihat dari perjalanan sejarahnya, setiap masa punya karakter ilmu pengetahuannya sendiri. Di masa kuno, ilmu masih bercampur tangan dengan mitos dan kepercayaan. Tapi pelan-pelan mulai muncul cara berpikir yang lebih rasional. Di Yunani kuno, misalnya orang-orang sudah mulai mengandalkan logika dan pengamatan alam. Tokoh seperti Demokritos sudah berani mikir bahwa seluruh benda tersusun dari partikel kecil yang ia sebut atom. Seperti Archimedes mulai memahami prinsip-prinsip fisika lewat percobaan sederhana. Jadi, walaupun ilmu belum serapi sekarang, masa ini adalah awal munculnya pola pikir analitis. Masuk ke masa pertengahan, kondisinya agak berbeda. Di Eropa, ilmu pengetahuan berjalan lambat karena banyak hal harus disesuaikan dengan ajaran gereja. Banyak pengetahuan dikembangkan dalam bingkai keagamaan oleh para birawan. Jadi, perkembangannya tidak secepat sebelumnya. Tapi, di dunia Islam, situasinya justru kebalikannya. Ilmu tetap berkembang lewat pusat-pusat studi seperti Bayat al-Hikmah. Para ilmuwan menulis dan menerjemahkan, mengembangkan berbagai ilmu yang akhirnya dipakai juga di Eropa. Intinya, karakter ilmu di masa pertengahan masih sangat dekat dengan agama dan otoritas keagamaan. Meskipun ada wilayah lain yang justru berkembang pesat, begitu masuk ke masa modern,
arah ilmu berubah cukup besar. Fokusnya mulai bergeser ke manusia sebagai pusat perhatian. Cara berpikir rasional, empiris, dan kritis mulai dipakai secara serius. Pengamatan lapangan dan eksperimen jadi dasar utama untuk membuktikan sesuatu. Di era ini, lahirlah metode ilmiah modern yang membuat ilmu pengetahuan berkembang lebih cepat dan lebih terstruktur. Ilmu juga mulai dipisahkan dari filsafat dan agama. Dan dari sinilah muncul berbagai cabang ilmu baru yang lebih khusus dan mendalam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.